Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kali ini yuk kita bahas zakat yuk. Karena udah banyak yang minta nih tentang zakat. Oke teman-teman, zakat itu ada dua. Pertama zakat fitrah yang kita bayarkan setiap tahun di bulan Syawal. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta. Zakat hanya dua itu saja. Zakat harta ini nanti terbagi lagi. Ada namanya zakat profesi, ada namanya zakat emas, ada namanya zakat uang tabungan, ada zakat perkebunan, ada zakat pertanian dan semuanya. Maka kita akan bahas pelan-pelan part per partnya. Maka teman-teman follow dulu kanal saya, kita akan dapatkan insight di sini. Yang belum follow VT aku, dan akhirnya nanti teman-teman bisa memperoleh manfaat dari apa yang aku sampaikan dan tentu bisa menjawab keraguan kita. Yuk kita mulai part 1, yaitu zakat profesi. Zakat profesi ini adalah zakat penghasilan, dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulannya. Penghasilan ya, bukan gaji. Misalnya nih, kita dapat dari gaji 5 juta, dapat dari bisnis online 5 juta, udah 10 juta tuh. Tahu-tahu kita punya aset yang menghasilkan income untuk kita seperti rumah kos 6 juta, udah 16 juta tuh. Dihitung semua penghasilan kita, keluarkan 2,5% setiap bulannya. Dalam 10 juta, 250.000 dan seterusnya. Hitung aja ya, pakai kalkulator loh. Oke, selanjutnya adalah bagaimana nisab zakat profesi. Zakat profesi itu minimal 85 gram emas per tahunnya. Susah banget kan Ella? Ya udah kita gampang aja deh. Kalau penghasilan teman-teman sudah di angka 6,8 juta sampai 7 juta secara keseluruhan per bulannya, maka teman-teman dikenai yang namanya zakat profesi. Kalau 7 juta minimal itu palingan cuma 175.000 kok. Dalam 7 juta cuma 175.000 doang. Keluarkan zakatnya supaya tidak menjadi bala untuk kita. Ini adalah problem ya, problem misalnya ada orang yang banyak sedekahnya. Sedekahnya banyak, infaknya banyak, sering traktir orang, sering bantu orang. Dia merasa dia banyak pahala loh. Padahal sebanyak apapun sedekahnya, kalau dia nggak bayar zakat, maka kewajibannya tidak akan lepas. Sama dengan tahajud banyak tapi nggak sholat subuh. Sama dengan banyak sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Maka walaupun kita banyak traktirin orang, itu adalah sedekah, ngasih fakir, ngasih orang miskin, nggak diniatkan zakat. Kemudian kita ngasih misalnya orang tua, ya itu kalau kita tidak ngerti tentang zakat, maka itu adalah sedekah. Jangan sampai sedekah kita heboh-hebohan tapi zakat nggak kita bayar. Pertanyaannya, kapan sih zakat kita keluarkan? Kemudian ke siapa sih kita keluarkan? Terus siapa aja sih yang berhak menerimanya? Makanya ikuti kanal saya ini, kita akan bahas di part per part selanjutnya supaya kita dapatkan insight. Yang penting itu dulu, keluarkan dulu zakat profesinya minimal 7 juta dalam 1 bulan. Apakah dikeluarkan setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap tahun? Sama, kan nominalnya sama. Tapi aku saranin keluarkan tiap bulan. Ada beberapa alasan. Pertama, kita nggak tahu kapan umur. Yang kedua, kalau kita banyakkan zakat kita per tahun, maka nanti dia akan numpuk dan terasa berat. Kemudian yang ketiga, kita membiasakan diri memberi setiap bulannya. Silahkan zakat sedekah nggak apa-apa, tapi jangan lupa bayar zakat ya. Jangan sampai seperti yang sering saya dengar, saya bangun masjid loh, tapi zakat nggak dikeluarkan. Nggak bisa. Oke, nah follow kanal saya ini, nanti kita lanjut ke pertanyaan teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tulis di kolom komen, like video saya ini, share sebanyak-banyaknya supaya akun ini menjadi milik kita dan Islam bisa berkembang. Terima kasih, Naloki di sini, terima kasih telah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai paham.